Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Tri Reskiawan, NIM 2022 01010313. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dosen pengampu Bapak Dr. Syahrul MPD. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, keberadaan sarana prasarana di sekolah merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karenanya, sekolah dituntut untuk dapat menyediakan sehingga layanan pembelajaran dapat maksimal berjalan dengan baik. Nah, dari hasil observasi awal di lapangan, peneliti menemukan informasi yang dapat menerangkan bahwa fasilitas yang ada di MA Shafia masih terbatas dari segi sarana dan prasarana, sehingga dari pihak manajemen sekolah membuat kreasi seperti tidak adanya perpustakaan, tetapi mereka membuat sebuah taman baca di teras depan ruang guru. Nah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Kreativitas Manajemen Sarana Prasarana dalam Mengatasi Keterbatasan Fasilitas di MA Shafia. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan sarana dan prasarana dilakukan oleh manajemen MA Shafia dalam menghadapi keterbatasan fasilitas. Dan yang kedua yaitu bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang terbatas di MA Shafia. Dan selanjutnya yaitu tujuan masalah. Nah, tujuan masalah itu yang pertama untuk mengetahui bagaimana perencanaan sarana dan prasarana yang dilakukan manajemen MA Shafia dalam menghadapi keterbatasan fasilitas. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang terbatas di MA Shafia. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di sebelumnya, diharapkan pada penelitian ini mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Dan selanjutnya yaitu definisi operasional. Untuk menghindari kekeliruan dalam penelitian ini, dalam pembahasan kreativitas manajemen sarana prasarana dalam mengatasi keterbatasan fasilitas, maka konsep dasar yang perlu dijelaskan sehubungan dengan penelitian ini adalah yang pertama yaitu manajemen dan yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Dan selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu landasan teori. Di sini ada dua, perencanaan sarana prasarana dan yang kedua pemanfaatan sarana prasarana. Selanjutnya riset relevan. Yang pertama penelitian yang dilakukan Esy Rizani Nurfasa 2021 yang berjudul Kreativitas Guru di Tengah Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sekolah. Dan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan H. Mashhudi Ahmad MPDI 2013 yang berjudul Upaya Kepala Madrasah dalam Mengatasi Keterbatasan Sarana Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Dan selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dicirikan oleh representasi tertulis atau lisan dari objek peneliti yang diamati serta interpretasi dari data yang tersedia. Dan yang selanjutnya jenis dan pendekatan. Dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan dengan langkah mengeksploitasi jenis data kualitatif yang terkait dengan masing-masing fokusan penelitian yang sedang diamati. Selanjutnya lagi yaitu tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di MA Shafia beralamat di Jalan Pasar Baruga nomor 15 Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan atau mendapatkan data yaitu yang pertama observasi, dan yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Sugiono 2020, analisis data model Miles dan Huberman, terdapat 3 langkah dalam menganalisis data saat di lapangan yaitu yang pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya
Pengujian keabsahan data penelitian. Di sini yang pertama yaitu sejalan dengan studi dokumentasi dan observasi. Dan yang kedua yaitu sejalan dengan studi. Yang ketiga informasi dan informan. Yang keempat member check. Dan yang kelima perpanjangan pengamatan. Dan yang terakhir yaitu pengulangan membaca. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama hasil penelitian pertama yaitu sarana dan prasarana di EMA Safia. Nah, EMA Safia Kendari telah menyediakan sarana utama seperti ruang kelas, aula sekolah, dan taman baca yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan siswa secara optimal meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas seperti ruang OSIS, sekretariat marching band, ruang komputer, dan laboratorium IPA. Madrasah mampu memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada demi kelangsungan kegiatan belajar mengajar. Upaya ini menunjukkan komitmen madrasah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas. Selanjutnya hasil penelitian kedua, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana di EMA Safia Kendari dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan guru dalam proses pengelolaan. Keterlibatan guru memberikan masukan berharga karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan fasilitas sehingga mendukung pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana yang lebih efektif dan tepat guna. Hasil penelitian ketiga yaitu kreativitas manajemen sarana dan prasarana dalam mengatasi keterbatasan fasilitas di EMA Safia. Nah, EMA Safia Kendari menunjukkan kreativitas tinggi dalam mengatasi keterbatasan fasilitas dengan memanfaatkan ruang yang ada, menciptakan taman baca, menjadikan aula sebagai tempat ibadah, dan bekerja sama dengan universitas untuk praktik laboratorium. Manajemen sekolah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang tetap mendukung dan berkualitas. Inovasi ini mencerminkan komitmen sekolah terhadap pendidikan yang adaptif dan solutif. Selanjutnya masih di bab 4 hasil dan pembahasan, yaitu pembahasan pertama, bagaimana perencanaan sarana dan prasarana dilakukan oleh manajemen EMA Safia dalam menghadapi keterbatasan fasilitas. Nah, EMA Safia Kendari menerapkan perencanaan yang adaptif, kreatif, dan partisipatif dalam menghadapi keterbatasan fasilitas, pemanfaatan taman baca, aula ruang kelas, dan kerjasama dengan universitas mencerminkan solusi strategis berbasis realitas lapangan. Meskipun belum memiliki dokumen perencanaan jangka panjang, pendekatan ini menunjukkan komitmen terhadap perbaikan secara bertahap dan realistis. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua, bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang terbatas di EMA Safia. Nah, EMA Safia Kendari memanfaatkan fasilitas secara maksimal dan inovatif melalui penggunaan ruang multifungsi dan kerjasama eksternal. Strategi ini mencerminkan prinsip efisiensi, kreativitas, dan kepemimpinan transformatif dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. EMA Safia Kendari berhasil menunjukkan kreativitas manajemen dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana melalui perencanaan adaptif, partisipatif, dan inovatif. Nah, fasilitas dimanfaatkan secara optimal dan multifungsi serta didukung oleh kolaborasi eksternal. Pendekatan ini mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan berkelanjutan dalam manajemen pendidikan. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, penulis menyarankan agar pihak manajemen EMA Safia menyusun perencanaan strategis jangka menengah dan panjang secara terstruktur serta memperkuat kemitraan eksternal melalui dokumen resmi seperti nota kesepahaman. Dan yang kedua yaitu guru dan tenaga pendidik diharapkan terus menjaga semangat kolaborasi dan mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu pemerintah dan pemangku kebijakan juga diharapkan memberikan dukungan nyata baik dari sisi pendanaan maupun kebijakan. Dan yang terakhir yaitu kepada lembaga pendidikan yang memiliki keterbatasan fasilitas namun tetap berkomitmen terhadap mutu pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.